Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa khairaz zati wal libas wa amarona an tazawwada biha liyaumil hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbun nas wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mausufu bi akmali sifatil ashkhas. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah yang singkat ini, khotib berwasiat kepada kita semua, terutama diri khotib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semaksimal mungkin menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baru saja kita merayakan Idul Fitri, sebuah hari raya di mana dalam negara kita identik dengan banyak hal, mulai dari mudik, makan ketupat, makan kue lebaran, bagi-bagi THR, beli baju baru, dan lain sebagainya. Hari-hari ini orang-orang sudah mulai kembali beraktivitas dalam bidangnya masing-masing. Mereka yang guru, kiai, ustadz sudah mulai mengajar. Mereka yang pedagang sudah mulai pergi ke pasar. Dan para pekerja juga sudah mulai masuk ke kantor. Fattakullah wa ajmilu fit tolab, maka bertakwalah pada Allah dan carilah rezeki dengan sebaik-baiknya. Hadis tadi menggambarkan bahwa Islam sangat menganjurkan kepada kita untuk bergerak dan berkarya selama hayat masih dikandung badan. Karena sebagai manusia yang hidup di dunia, tentu kita harus mencari rezeki untuk mendapatkan penghasilan. Di samping itu, kita juga harus menjaga kualitas ibadah agar tidak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, dua kondisi ini kadangkala menjadi persoalan yang dibenturkan, seolah-olah bekerja secara maksimal dianggap sebagai upaya dalam mencari dunia yang hina, sementara beribadah secara baik dan terus-menerus dianggap sebagai upaya meraih kebaikan akhirat yang mulia. Padahal Allah sendiri sudah berfirman, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dalam Sunan Al-Kubra jilid 7 halaman 479. Suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabatnya. Di tengah majelis ada seorang pemuda yang lewat dengan tekad yang kuat ingin bekerja. Sontak para sahabat berkata, "Celaka dia. Seandainya waktu mudanya untuk berjihad, maka itu lebih baik." Dengan bijak Rasulullah SAW menyikapi para sahabatnya. Beliau bersabda, "Jangan berkata seperti itu. Seandainya ia bekerja dengan tujuan menjaga dirinya dari meminta-minta kepada manusia, maka dia berada di jalan Allah. Begitu juga jika dia pergi bekerja demi mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya dan keluarganya, maka ia berada di jalan Allah. Tetapi jika ia pergi bekerja untuk membanggakan harta dan menumpuknya, maka ia berada di jalan setan."
Kisah tadi menggambarkan betapa Islam lebih melihat bagaimana niat kita dalam bekerja. Innamal a'malu binniyat, yakni segala perbuatan bergantung pada niatnya. Apabila itu untuk tujuan mulia, maka ia berada di jalan Allah. Namun apabila tujuannya hanyalah menumpuk-numpuk harta, maka ia berada di jalan setan. Dan setan atau iblis itu akan senantiasa menggoda dan menjerumuskan umat manusia ke jalan yang sesat. Wala tatabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Senada dengan perintah Islam untuk bekerja, Rasulullah juga mengingatkan agar umatnya senantiasa berusaha dan berhati-hati terhadap waktu luang. Karena waktu kosong bisa menjadi ladang yang subur bagi setan untuk menanamkan kemungkaran. Sehingga bekerja juga bisa disebut sebagai salah satu jalan untuk membendung kejahatan. Atau dengan kata lain, orang yang bekerja hakikatnya sedang merintis jalan kemuliaan. Menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, bekerja merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ibadah. Tidak hanya perkara bekerja untuk mencari rezeki saja, tetapi Ibnu Athaillah juga memiliki konsep zuhud, agar apa yang kita kerjakan tidak hanya sebatas jadi rutinitas duniawi saja. Dalam konsepnya, zuhud terbagi menjadi dua kondisi, yaitu saat kita mendapatkan rezeki dan saat kita kehilangannya. Saat mendapatkan rezeki, lalu kita lebih mendahulukan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri, menurut Ibnu Athaillah, tandanya kita sudah zuhud. Pun sama halnya dengan saat kita tenang dan tidak merasa terbebani tatkala rezeki kita tiba-tiba menghilang. Dari sini kita bisa berkesimpulan bahwa ada dua sikap yang menandakan kalau seseorang telah zuhud. Pertama, ia yang mementingkan orang lain saat menerima rezeki. Kedua, ia yang merasa tenang saat kehilangan rezeki. Pada hakikatnya, kedua sikap tersebut berkaitan erat dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap mementingkan orang lain merupakan wujud syukur atas nikmat memperoleh rezeki. Sementara itu, bentuk syukur atas nikmat kehilangan adalah dengan tetap bersikap tenang. Menurut Ibnu Athaillah, kedua sikap itu merupakan buah dari pemahaman hakiki tentang Allah dan makrifat. Itulah mengapa kedua sikap tersebut menjadi penanda kalau seseorang telah berlaku zuhud di dunia. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa alamu annallaha amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsih wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallim wa ala ali sayyidina Muhammad
wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa radu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasaratin wahdul man khadal muslimin wa tamir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'annal balaa'a wal wabaa'a waz zalazila wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.